Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore kepada Bapak Sugeng Winarma, MPD selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan nama saya Sefila Melati. Di sini saya akan mempresentasikan terkait fenomena pengguna bahasa pergaulan di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan saya bahas di presentasi ini. Yang pertama itu adalah latar belakang, terus ada definisi bahasa gaul, ada sejarah, terus ada faktor-faktor, ada contoh, dampak positif dan negatifnya, upaya menjaga bahasa Indonesia. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Nah, masuk ke latar belakang, bahasa ini merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui manusia dapat saling berkomunikasi. Selain itu, bahasa juga untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, atau perasaan dan pikiran kepada orang lain, serta sebagai alat untuk mengembangkan diri dan sosialisasi dengan yang lain. Nah, suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat terjadi komunikasi tidak terjadi sebuah kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini sudah terdapat beberapa variasi gaya yang di lingkungan masyarakat, yang itu adanya variasi gaya bahasa dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi yang berbeda. Nah, setiap generasi akan memiliki ciri khas gaya bahasanya masing-masing. Pengguna gaya bahasa ini yang baik dan benar ini sudah mulai tergeser dengan keberadaannya oleh bahasa gaul yang merasa terbiasa penggunaan bahasa gaul. Nah, kita masuk ke definisi bahasa gaul. Menurut Mulia dalam Sari 2015 ayat 2 ini, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Nah, subkultur ini merajuk pada kelompok sosial dalam masyarakat yang memiliki ciri khas, kebiasaan, atau nilai yang berbeda dari kelompok masyarakat umum. Nah, istilah dalam bahasa gaul dapat memiliki interpretasi yang beragam atau bahkan berlawanan dengan pengguna standar dalam bahasa Indonesia. Nah, bahasa gaul ini menunjukkan identitas bersama dan persatuan dalam kelompok subkultur serta menjadi alat ekspresi pribadi dan penanda yang memisahkan mereka dari kelompok lain dalam kondisi tertentu. Nah, di sini kita masuk ke sejarah. Nah, bahasa gaul yang juga dikenal dengan bahasa Prokem muncul pada era 1980-an sebagai bahasa rahasia yang digunakan oleh preman-preman perkotaan untuk berkomunikasi tanpa diketahui oleh pihak luar. Nah, awalnya bahasa ini diadopsi oleh remaja dan anak muda sebagai bentuk pemberontakan terhadap norma bahasa baku yang dianggap tidak mencerminkan realitas sosial mereka. Nah, kemungkinan mereka ini untuk mengekspresikan diri dengan lebih autentik. Dengan berjalannya waktu, bahasa gaul tidak hanya terbatas pada penggunaan preman, tetapi juga menyebarkan ke berbagai subkultur yang lain yang menjadi populer dan sering digunakan dalam percakapan di kehidupan sehari-hari oleh anak muda. Nah, bahasa gaul kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol dari dinamis sosial dan budaya yang terus-menerus mengalami perubahan dengan istilah yang berevolusi mengikuti tren dan perubahan dalam masyarakat kontemporer. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena bahasa gaul. Yang pertama ini ada proliferasi internet dan jajaran sosial. Yang kedua ini adalah pengaruh lingkungan. Yang ketiga itu ada peran media massa. Yang keempat itu adalah perkembangan zaman. Yang kelima itu ada ikut-ikutan teman sebaya. Yang keenam itu dianggap lebih keren atau lebih santai dalam mengucapkan bahasanya.
Nah, di sini ada beberapa contoh bahasa gaul. Nah, yang kita lihat sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ada santuy, bahasa gaul dari santuy, sans, ejaannya itu adalah seperti santai. Terus ada gemai atau gemes atau sabi yang seharusnya itu bisa gitu. Terus ini ada takis atau sikat, kezel atau kesel, kui atau yu bahasanya. Terus ada hakiki atau hakiki. Terus ada terciduk atau terciduk gitu. Nah, terdapat pada tabel tersebut bahwasannya bahasa gaul ini merupakan hasil modifikasi dari bahasa baku. Nah, selain kata di tabel tersebut masih terdapat banyak jenis-jenis bahasa gaul yang digunakan di kalangan masyarakat. Nah, misalnya seperti kayak percampuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang saling dikombinasikan, dan juga berupa singkatan-singkatan yang unik dari penggabungan beberapa kata bahasa baku gitu. Nah, di sini ada dampak positif dan negatif apa yang digunakan dalam bahasa gaul. Nah, di sini Beta Puspita 2015 ayat 5 ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh positif dan negatif dari bahasa gaul. Nah, yang pertamanya ada dari dampak positifnya dulu, yaitu adalah mendorong pengguna bahasa gaul dapat berkontribusi pada inovasi linguistik di masa depan jika digunakan dalam konteks yang sesuai gitu. Terus ini ada sisi negatifnya, bahasa gaul bisa menghambat pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia yang standar terutama di lingkungan akademis atau profesional gitu. Nah, di sini ada upaya menjaga bahasa Indonesia itu yang pertama itu meningkatkan edukasi itu yang artinya dengan mengadakan program-program belajar formal dan informal. Terus serta mengadakan kampanye-kampanye untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik kita gunakan kepada orang-orang memahami betapa beragamnya bahasa Indonesia dan kekayaan bahasa Indonesia. Yang kedua itu adalah melestarikan budaya. Itu kayak kita itu termasuk pengguna bahasa Indonesia, bahasa daerah dengan menjaga tradisi lisan, kita bisa membuat warisan budaya Indonesia ini semakin kaya dan kuat serta memperkuat jati diri sebagai bangsa. Terus yang terakhir itu adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan tuh yang artinya tuh dengan mengadakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang bisa menyatukan orang-orang dari berbagai suku, agama, dan budaya Indonesia. Kita juga memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada di dunia gitu. Nah, di sini adalah kesimpulan yang sudah kami bahas dari bahasa gaul ini. Nah, kesadaran dan tindakan bersama untuk mempertahankan keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta menghindari pengaruh dari penggunaan bahasa gaul yang sangat penting demi menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yang kuat yang relevan dengan meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai keberagaman bahasa dan budaya serta mengapresiasikan kekayaan linguistik yang dimiliki Indonesia. Kita juga dapat memperkuat jati diri bahasa dan memperkaya warisan budaya yang harus kita warisi gitu. Di sini ada beberapa referensi yang saya ambil untuk PPT presentasi ini. Ada 3 materi atau jurnal yang saya ambil. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.